Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahmelia, nomor absen 10. Di sini saya anggota dari kelompok 5. Pertama-tama ingin menjelaskan mengenai pengertian dari model pembelajaran problem basic learning. Jadi, model pembelajaran problem basic learning ini adalah suatu konsep pembelajaran yang membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mana diawali dengan pemberian masalah yang penting dan juga relevan bagi peserta didik, dan juga memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh pengalaman belajar yang realistik atau nyata. Jadi untuk menciptakan hasil pembelajaran yang optimal ini, dalam pembelajaran model tersebut perlu dirancang dengan baik, dimulai dari penyiapan masalah yang sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan di kelas, kemudian memunculkan masalah dari peserta didik, dan peralatan yang diperlukan maupun penilaian yang akan digunakan. Oleh karena itu, pengajaran dari model ini merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran ini, yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pelajaran. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran ini diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan proses berpikir secara ilmiah. Jadi kemudian dalam implementasi modelnya, model pembelajaran ini, guru perlu memilih bahan pembelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan oleh peserta didik. Model pembelajaran berbasis masalah ini dapat diterapkan di kelas jika yang pertama, guru bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui dan hafal materi saja, tetapi mereka juga dapat memahami isi dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, guru menginginkan agar peserta didik dapat memecahkan masalah agar peserta didik dapat bertambah kemampuan intelektualnya. Kemudian yang ketiga, guru menginginkan agar peserta didik itu dapat disiplin dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru menginginkan agar peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang dipelajarinya saat di dalam kelas dan kenyataan yang dihadapinya saat di luar kelas. Kemudian yang kelima, guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dan dalam menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan, mengenal antara fakta dan juga pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif. Ya, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Eka Rusyanti, absen 41 dari kelompok 5. Ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model group investigation. Nah, model group investigation ini adalah pengaturan kelas, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil menggunakan pertanyaan kooperatif, diskusi kelompok, maupun proyek kooperatif. Setiap kelompok memilih topik-topik dari unit yang dipelajari. Seluruh kelas membagi tugas pribadi dan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan laporan kelompok dan mempresentasikan hasilnya. Hal ini dinyatakan pula oleh Seifert bahwa group investigation itu adalah suatu metode belajar kooperatif yang mempunyai karakteristik yaitu siswa bekerja dalam kelompoknya dan siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri. Group investigation merupakan proses di mana peserta didik dirangsang untuk menemukan suatu masalah dan perlu memberi reaksi terhadap masalah tersebut serta menyelesaikannya.
Kedua, pengetahuan berdasarkan pengalaman yang diketahui oleh peserta didik. Yang ketiga, dinamika kelompok yang menggambarkan sekelompok individu yang saling berinteraksi mengenai sesuatu dan dikaji bersama-sama dan bertukar ide, informasi dan pendapat satu sama lain. Zingaro 2008 juga menyatakan bahwa grup investigation ini merupakan model pembelajaran membahas topik yang menarik bagi peserta didik untuk dipelajari dan diinvestigasikan di dalam kelas. Agar pembelajaran berlangsung efektif, dibutuhkan pendidik yang memahami tentang pembelajaran yang kooperatif. Slavin 2009 menyatakan hal yang terpenting bagi grup investigation adalah perencanaan kooperatif siswa. Setiap anggota kelompok mengambil bagian-bagiannya masing-masing, bersama menentukan apa yang akan diinvestigasikan, menyelesaikan masalah yang dihadapi, menyimpulkan sumber informasi, dan bagaimana menampilkan sebuah proyek. Hal tersebut akan mendorong saling ketergantungan satu sama lain. Kemampuan ini harus dilatih secara bertahap agar proses pembelajaran berlangsung seperti yang diharapkan. Ya, mungkin itu saja pengertian dari group investigation. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun materi yang saya sampaikan adalah langkah-langkah kegiatan model. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan model PBL, Problem Based Learning. Nah, yang pertama itu ada orientasi siswa terhadap masalah. Di sini model pembelajaran PBL diawali dengan namanya tahap orientasi atau pengenalan. Selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran dimulai dengan menjelaskan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dalam penggunaan PBL, di mana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh siswa dan gurunya sendiri. Di samping proses yang akan berlangsung, penting juga untuk menjelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, jadi ada empat hal penting pada proses ini, yaitu yang pertama, tujuan utama pengajaran ini tidak untuk mempelajari sejumlah proses informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana menjadi mahasiswa yang mandiri. Kemudian, permasalahan dan pertanyaan yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan. Yang ketiga, selama tahap penyelidikan dalam pengajaran ini, guru akan bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu. Namun siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri dengan temannya atau belajar bekerja sama dengan temannya. Kemudian keempat itu ada selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Dalam pembelajaran ini tidak ada ide yang akan ditawar oleh guru atau teman sekelas. Semua siswa diberi peluang untuk menyumbang kepada penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka masing-masing. Nah, kemudian pada fase kedua itu ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pemecahan suatu masalah yang membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota mendorong siswa untuk belajar berkolaborasi atau bekerja sama. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa di mana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini seperti kelompok itu harus heterogen, tidak memandang siapa yang pintar atau yang biasa-biasa saja. Kemudian juga ada mengedepankan pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif. Selain itu ada tutor sebaya dan sebagainya. Hal penting yang dilakukan guru adalah memonitor dan mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika kelompok selama pembelajaran.
Selanjutnya, guru dan siswa menetapkan subtopik yang spesifik serta tugas-tugas penyelidikan dan jadwal. Kemudian ada fase yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Dalam hal ini, guru melakukan sebuah bentuk usaha untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melakukan eksperimen, serta memecahkan permasalahan yang sudah diberikan. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Peserta didik melakukan penyelidikan dengan cara mencari data, mencari referensi, atau mencari sumber untuk bahan diskusi mereka saat kerja kelompok. Kemudian ada fase keempat, yaitu menyajikan dan mengembangkan hasil karya. Guru memberikan bantuan kepada para peserta didik dalam hal perencanaan dan penyajian karya, misalnya laporan dan lain sebagainya. Selain itu, guru pun ikut membantu para siswa untuk berbagi tugas dalam kegiatan berkelompoknya. Guru memantau, diskusi, dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Kemudian ada fase kelima. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok, memberikan penghargaan serta masukan atau saran kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Setiap kelompok melakukan presentasi kelompok yang lain, memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau meringkas serta membuat kesimpulan dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Ya, selanjutnya langkah-langkah kegiatan model pembelajaran problem-based learning dan penerapannya dalam materi IPA tentang pesawat sederhana. Nah, fase pertama, orientasi siswa terhadap masalah. Nah, pembelajaran diawali dengan tahapan orientasi atau pengenalan terhadap materi pesawat sederhana dengan pemberian topik, permasalahan dalam topik tersebut, diantaranya cara penggunaan pesawat sederhana dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menjelaskan tujuan pembelajaran, aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan pada saat pembelajaran, bagaimana guru mengevaluasi proses pembelajaran, dan juga pemberian motivasi. Selanjutnya, fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, kegiatan dimulai dengan membentuk siswa berkelompok heterogen. Kemudian kelompok diberikan topik permasalahan tentang pesawat sederhana. Nah, pada saat siswa menyelesaikan masalah, guru memberikan monitoring sambil mengevaluasi kerja masing-masing kelompok. Fase ketiga, membimbing penyelidikan. Nah, guru memberikan dorongan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi tentang pesawat sederhana, melakukan percobaan, dan juga menyelesaikan topik permasalahan yang diberikan guru. Fase keempat, menyajikan dan mengembangkan hasil karya. Nah, guru memberikan bantuan dan arahan dalam perencanaan penyajian pesawat sederhana. Guru juga memantau dan membimbing siswa dalam pembuatan laporan hingga semua kelompok siap mempresentasikan pesawat sederhana yang akan ditampilkan. Selanjutnya, fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, guru membimbing, mendorong, dan mengarahkan jalannya presentasi, mengarahkan siswa untuk bersama-sama memberikan penghargaan kepada kelompok yang presentasi dengan memberikan tepuk tangan dan pujian. Kemudian,
guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran mengenai pesawat sederhana. Misalnya, guru mengajukan pertanyaan yang memudahkan siswa dalam membuat kesimpulan seperti alat, benda apa saja yang akan termasuk dalam pesawat sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, masing-masing kelompok membuat kesimpulannya sehingga siswa dapat menyimpulkan bahwa alat yang manfaat roda berpurus dalam kehidupan sehari-hari antara lain roda kendaraan, kincir air, setir mobil, tombol pintu, dan gerobak. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran yang kedua, model Group Investigation atau yang disingkat dengan GI. Fase pertamanya adalah mengorganisasikan kelompok-kelompok kooperatif dan mengidentifikasi topik. Jadi guru dapat terlebih dahulu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok kooperatif sebelum mengidentifikasi topik pembelajaran. Atau sebaliknya, terlebih dahulu mengidentifikasi topik, baru kemudian mengorganisasikan siswa ke kelompok-kelompok. Kemudian ada fase yang kedua, yaitu perencanaan kelompok. Nah, pada fase kedua ini, biarlah semua anggota kelompok menyelidiki topik yang sama. Tugas utama mereka pada fase ini adalah menentukan bagaimana cara membagi informasi dasar yang telah mereka miliki masing-masing. Jika anggota-anggota kelompok bertugas sendiri-sendiri untuk menyelidiki subtopik, maka keputusan penting pada fase perencanaan ini adalah bagaimana mereka seharusnya berkoordinasi dan membagi tugas siapa yang akan bertanggung jawab terhadap informasi dasar, siapa yang mengumpulkan data, siapa yang menganalisis, siapa yang mengkombinasikan sub-sub proyek menjadi suatu keutuhan, serta siapa yang akan menulis laporan. Tugas-tugas tersebut ditentukan dan tidak dapat dibagi secara tegas. Kemudian pada fase ketiga, yaitu mengimplementasikan penyelidikan atau investigasi. Fase ini kelompok akan mengimplementasikan penyelidikan atau inquiry. Biasanya fase 3 ini memerlukan waktu yang panjang. Setiap kelompok memerlukan banyak waktu untuk mendesain prosedur pengambilan data, mengambil data, menganalisis, serta mengambil kesimpulan, menjaga agar setiap kelompok dan anggota-anggotanya bekerja secara efektif dan produktif dapat saja sulit dilakukan karena kadang-kadang setiap subproyek atau proyek penyelidikan berbeda dengan kebutuhan waktunya. Laporan-laporan kemajuan setiap kelompok terhadap subproyek atau proyek penyelidikan mereka sangat penting pada fase ini agar guru dapat mengkoordinasikan usaha-usaha setiap kelompok dalam memecahkan masalah melalui penyelidikan mereka masing-masing. Kemudian ada fase keempat, yaitu menganalisis hasil penyelidikan dan menyiapkan laporan. Saat siswa mengumpulkan informasi, maka informasi tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi. Guru dapat membantu proses ini dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara memfokuskan perhatian setiap kelompok pada pertanyaan atau masalah yang sedang diselidiki. Pada penyelidikan yang panjang, siswa dapat saja kehilangan arah terhadap fokus pembelajaran atau studi. Cara lain untuk membantu siswa adalah dengan membantu mereka menganalisis hasil dengan meminta mereka agar selalu membagi penemuan-penemuan mereka terhadap anggota-anggota kelompoknya. Atau guru dapat pula meminta siswa bereksperimen dengan berbagai cara dalam memberikan display data, bentuk diagram, tabel-tabel, dan lain-lain, sehingga setiap anggota dapat memahami hubungan antar data yang telah mereka kumpulkan. Kemudian ada fase yang kelima, yaitu mempresentasikan hasil penyelidikan. Pada fase kelima ini ada dua tujuan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mendiseminasikan informasi. Yang kedua yaitu mengajarkan kepada siswa bagaimana mempresentasikan informasi dengan jelas dan cara yang menarik.
Nah, pada fase yang terakhir ini dapat sangat bervariasi, misalnya presentasi untuk seluruh kelas, presentasi untuk sebagian kelas saja, presentasi dalam bentuk poster, demonstrasi, presentasi melalui rekaman video, atau stasiun pusat belajar. Tugas siswa pada fase kelima ini sangat tergantung pada jenis informasi itu sendiri, jenis audiens, dan pembuatan presentasi informasi secara menarik. Tugas-tugas pada fase kelima ini sangat berguna bagi hidup mereka kelak ketika terjun langsung ke masyarakat dan sering dipelajari pada kelas-kelas konvensional atau tradisional. Ya, itu saja yang saya presentasikan. Kemudian saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah, nomor absen 29. Saya dari kelompok 5. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sintak model pembelajaran group investigation dan penerapannya dalam materi IPA tentang pesawat sederhana. Ya, di sini langkah-langkah kegiatan atau sintaknya itu terbagi menjadi 5 fase, yaitu fase yang pertama mengorganisasikan kelompok kooperatif dan mengidentifikasi topik. Nah, dalam penerapannya itu guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok secara heterogen. Sebelumnya, mengidentifikasi topik pembelajaran diantaranya tentang jenis pesawat sederhana. Nah, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ambil contoh bidang miring. Nah, bidang miring di situ merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan sesuatu barang menggunakan bidang miring. Semua benda yang memiliki bidang miring atau bekerja dengan prinsip kemiringan disebut dengan bidang miring. Nah, memanfaatkan bidang miring akan membuat benda beban yang lebih berat dapat berpindah ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Sehingga kita tidak terlalu merasakan beratnya, kaitan dengan adanya bidang miring itu memudahkan kita untuk memindahkan sesuatu barang. Terus itu artinya kan gaya yang digunakan itu menjadi lebih kecil dibanding dengan tidak menggunakan bidang miring. Nah, semakin lantai bidang miring yang digunakan, maka semakin ringan gaya yang harus dikeluarkan. Contoh benda yang menggunakan prinsip bidang miring itu dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama kapak, pisau, obeng, dan juga skrup. Nah, terus itu kan tentang pembagian kelompok tadi itu, di pembagian kelompok itu penting dilakukan agar kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan dapat membangun kekompakan tim sehingga terbentuk solidaritas dan kohesi antar anggota. Nah, di sini dengan adanya kelompok-kelompok itu kan mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing gitu. Nah, di dalam kelompok mereka bisa menjadi tim yang baik, bisa bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Terus itu fase yang kedua yaitu perencanaan kelompok. Nah, di sini dalam penerapannya siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dan diberi sebuah topik mengenai pesawat sederhana. Lalu siswa membagi topik tersebut menjadi beberapa sub materi. Nah, dari beberapa sub materi itu kan kemudian dibagi ke masing-masing anggota di dalam kelompok tersebut. Nah, masing-masing anggota yang mendapatkan sub materi itu akan mencari materi tentang sub materi yang telah mereka dapatkan. Nah, misalnya di dalam kelompok itu ada 4 sampai 5 anggota. Jadi dibagi sampai 4 atau 5 sub. Jadi satu orang mengerjakan satu sub dan mencari satu sub materi yang telah dibagikan kepadanya. Terus, jadi kan pada tahap ini siswa mempunyai tugas masing-masing untuk menyelidiki. Misalnya sebuah kelompok mendapat materi tentang katrol. Maka masing-masing anggota kelompoknya akan menyelidiki 4 jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan blok katrol. Selanjutnya itu fase ketiga mengimplementasikan penyelidikan atau investigasi. Di sini dalam penerapannya siswa menyelidiki tentang materi yang didapatkan secara mandiri pada fase 2. Siswa akan menyelidiki apa manfaat dan keuntungan dari katrol tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di fase ketiga ini mereka menginvestigasi lagi apa saja keuntungan dari materi, manfaat dan keuntungan dari materi yang telah mereka dapatkan, yang telah mereka cari tadi.
Terus tuh yang fase keempat menganalisis hasil penyelidikan dan menyiapkan laporan. Di sini dalam penerapannya siswa menganalisis materi TUAS. Guru juga membantu siswa dengan cara memfokuskan perhatian setiap kelompok pada masalah yang sedang diselidiki. Jadi setiap kelompok itu terfokus kepada materi yang mereka cari saja, tidak lagi memikirkan materi lain. Terus itu guru juga menyuruh siswa untuk membagi hasil temuannya kepada anggota-anggota kelompoknya sendiri. Contoh seperti tadi kan mereka berbagi submateri. Jadi satu orang yang sudah mendapatkan submateri itu membagikan penyelidikannya yang sudah materi yang telah didapatkannya kepada teman-teman satu kelompoknya sehingga semua orang dalam anggota kelompok itu bisa memahami. Terus itu contohnya dari TUAS adalah gunting dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk memotong sesuatu. Nah, gunting di sini kan sangat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apapun jika kita susah memotong, kita bisa menggunakan gunting untuk memotongnya. Terus itu fase yang terakhir yaitu fase kelima, mempresentasikan hasil penyelidikan dalam penerapannya. Nah, di sini dalam penerapannya guru terlebih dahulu mengajarkan cara presentasi. Jadi di sini guru mempraktekkan bagaimana presentasi yang diharapkan oleh guru tersebut. Guru memberitahu kepada siswa begini loh caranya presentasi. Jadi sebagai guru kita harus bisa terlebih dahulu mencontohkan apa yang kita tugasin kepada murid, kita harus bisa mencontohkan terlebih dahulu. Terus itu kita akan menyuruh siswa mempresentasikan hasil penyelidikannya. Nah, dari beberapa siswa tadi yang berkelompok tadi kan mereka sudah berbagi submateri, sudah mengemukakan materinya kepada kelompoknya. Nah, kita akan memilih satu kelompok untuk maju dan mempresentasikan materi yang telah mereka temukan. Terus tugas presentasi ini bervariasi. Pertama kan siswa bisa presentasi tentang materinya dengan cara di depan kelas. Nah, di depan kelas di sini contohnya seperti kita di dalam kelas atau bertatap muka secara langsung kan pembelajarannya itu kita bisa menunjuk langsung kelompok yang harus presentasi. Yang kedua yaitu bisa dalam bentuk video. Jika kita melakukan belajar online kan kita bisa presentasinya di dalam bentuk video saja lalu dikirim dan dibagikan kepada teman-teman, atau bisa juga diupload secara langsung kan pembelajarannya itu kita bisa menunjuk langsung kelompok yang harus presentasi. Yang kedua yaitu bisa dalam bentuk video. Jika kita melakukan belajar online kan kita bisa presentasinya di dalam bentuk video saja lalu dikirim dan dibagikan kepada teman-teman, atau bisa juga diupload ke internet di YouTube agar teman-teman yang lain juga bisa memahami materi yang telah kita dapatkan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifta Hairunisa, nomor absen 18, kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari model PBL atau model Problem Based Learning. Yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok apa itu model PBL dan juga bagaimana sintak PBL tersebut. Nah, maka saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari model PBL ini agar model tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Kemudian juga untuk memaksimalkan kelebihan dari model ini dan juga meminimalisir kekurangan dari model ini. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan kelebihan model PBL ini ya, terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama ada menantang kemampuan siswa. Pada saat siswa diberikan topik permasalahan oleh gurunya, maka dia akan merasa tertantang dengan permasalahan tersebut. Nah, kemudian juga meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Pada saat siswa merasa tertantang, maka motivasi diri siswa dalam belajar itu akan meningkat dan juga aktivitas pembelajaran siswa di kelas itu akan semakin meningkat. Kemudian membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan, kemudian mengembangkan pengetahuan baru. Nah, jadi dengan pemberian topik permasalahan, maka di sana siswa akan menginvestigasi permasalahan tersebut, kemudian memecahkan permasalahan tersebut. Maka di situ siswa dapat mengembangkan pengetahuannya.
dan juga memiliki pengetahuan yang baru. Kemudian mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Kemudian memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan. Kemudian mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar. Kemudian memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari. Nah, itu tadi kelebihan model PBL. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan tentang kekurangan dari model PBL. Kekurangan yang pertama dimiliki PBL adalah jika siswa tidak memiliki minat pada topik permasalahan, karena merasakan topik permasalahan yang diberikan itu tuh terlalu berat atau terlalu sulit untuk dipecahkan. Nah, kemudian model ini juga memiliki atau membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan agar model pembelajaran ini cukup lama. Kemudian kesulitan memecahkan persoalan. Nah, jika siswa sulit memecahkan permasalahan, maka motivasi belajarnya itu akan menurun. Nah, itu saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran group investigation. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama, peningkatan belajar tidak tergantung pada usia siswa, mata pelajaran, dan aktivitas siswa. Yang kedua, pembelajaran kooperatif ini dapat menyebabkan unsur-unsur psikologis siswa menjadi terangsang dan lebih aktif. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa kebersamaan dalam kelompok, sehingga mereka dapat dengan mudah berkomunikasi menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau bahasa sehari-hari. Nah, yang ketiga, pada saat berdiskusi, fungsi ingatan dari siswa ini menjadi lebih aktif. Mereka akan lebih bersemangat dan berani dalam mengemukakan pendapat. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif ini juga dapat meningkatkan kerja keras siswa. Siswa akan menjadi lebih giat dan lebih termotivasi. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk mengaktifkan kemampuan latar belakang mereka dan belajar dari pengetahuan latar belakang teman sekelas mereka. Selanjutnya, siswa dapat belajar dalam kelompok dan menerapkannya dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks, serta dapat meningkatkan kecakapan individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran group investigation. Yang pertama, kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang, dan siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan. Hal ini disebabkan oleh peran anggota kelompok yang pandai itu lebih dominan. Yang kedua, adanya pertentangan antar kelompok yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan kelompok yang memiliki nilai rendah. Selanjutnya, untuk menyelesaikan materi pelajaran, ini akan memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Bahkan dapat menyebabkan materi ini tidak sesuai dengan kurikulum apabila gurunya belum berpengalaman. Jadi ini memerlukan persiapan yang matang dan pengalaman yang lama untuk dapat menerapkan pembelajaran kooperatif dengan model group investigation. Yang terakhir, pembelajaran dengan model group investigation ini hanya sesuai diterapkan untuk di kelas tinggi saja, disebabkan karena tipe group investigation ini memerlukan tingkatan kognitif